Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Fitratul Rahima dengan NIM 211 1212053. Saya berasal dari Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A1. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi tentang salah satu permasalahan pada sistem pencernaan, yaitu konstipasi atau sembelit. Konstipasi atau yang dikenal juga dengan sebutan sembelit adalah kondisi sulit buang air besar, seperti tidak bisa buang air besar sama sekali atau tidak sampai tuntas. Walaupun frekuensi buang air besar setiap orang berbeda-beda, seseorang dapat dinyatakan mengalami konstipasi jika buang air besar kurang dari 3 kali dalam seminggu. Akibatnya, tinja menjadi kering dan keras sehingga lebih sulit untuk dikeluarkan dari anus. Penyebab konstipasi bisa lebih dari satu faktor, baik dari pola makan yang buruk, dan pola hidup yang buruk ataupun kondisi medis tertentu. Meskipun begitu, faktor utamanya adalah karena otot usus besar yang lambat berkontraksi untuk memindahkan makanan, sehingga akan menyerap terlalu banyak air dari sisa makanan. Hal ini mengakibatkan tekstur feses kering dan padat mengeras, serta bergerak lambat untuk menuju anus. Berikut adalah gambar dari saluran pencernaan bagian akhir. Pada kondisi normal, kotoran akan disimpan di rektum, lalu pada dinding rektum tersebut terdapat otot sphincter yang akan mengatur kita dalam membuang air besar. Ketika rektum telah penuh, tekanan di dalam rektum akan terus meningkat dan menyebabkan rangsangan untuk buang air besar. Kemudian tinja akan didorong menuju ke saluran anus. Pada kondisi konstipasi, terjadi dilaktasi pada rektum atau pembengkakan pada rektum. Hal ini terjadi karena pada bagian rektum dipenuhi oleh feses yang sudah mengeras dan sulit untuk dikeluarkan sehingga terjadilah pembengkakan pada rektum. Berikut adalah gambar saluran pencernaan bagian akhir ketika terjadi konstipasi. Jika tindakan pembuangan terus ditahan atau dihambat, maka tinja dapat kembali ke usus besar yang mengakibatkan air pada tinja kembali diserap dan tinja menjadi sangat padat. Jika buang air besar tidak dapat dilakukan untuk masa yang agak lama, dan tinja terus mengeras, konstipasi pun tidak dapat dihindarkan. Pada kondisi normal, umumnya feses yang sehat berwarna coklat dan berbentuk seperti sosis dengan tekstur lembut dan tidak terlalu padat. Selain itu, feses juga seharusnya mudah dikeluarkan dan tidak begitu berair. Namun, pada saat kondisi mengalami konstipasi, struktur feses cenderung lebih padat sehingga sulit untuk dikeluarkan dari anus. Saat konstipasi terjadi, otot usus besar yang lambat berkontraksi untuk memindahkan makanan sehingga akan menyerap terlalu banyak air dari sisa makanan. Hal ini mengakibatkan tekstur feses menjadi kering dan padat mengeras, serta bergerak lambat untuk menuju anus. Nah, kategori konstipasi itu ada dua. Yang pertama adalah konstipasi akut. Konstipasi akut adalah konstipasi yang dialami oleh seseorang kurang dari 4 minggu. Sedangkan konstipasi kronis adalah konstipasi yang dialami dengan jangka waktu lebih dari 4 minggu. Selanjutnya adalah gejala umum konstipasi. Yang pertama yaitu feses sudah mengeras dan mengendap di usus, sehingga tidak bisa dikeluarkan semuanya. Sakit perut, kram perut, perut terasa kembung dan mual, nafsu makan menurun, muncul sensasi anus seperti tersumbat sehingga sulit mengeluarkan feses, muncul sensasi seolah-olah tidak bisa sepenuhnya mengosongkan feses dari dubur. Nah, selanjutnya adalah penyebab konstipasi. Yang pertama yaitu kurangnya asupan serat. Serat dari makanan penting untuk membantu merangsang usus bergerak lebih aktif dan menggunakan tekstur feses agar lebih lancar untuk dibuang. Yang kedua yaitu minimnya aktivitas fisik. Hal ini dapat terjadi karena otot dinding perut dan diafragma yang tidak aktif akan kesulitan untuk melakukan pekerjaannya dalam proses buang air besar. Yang ketiga yaitu kurangnya minum air atau dehidrasi. Kurang minum air dapat membuat feses lebih padat dan sulit untuk dikeluarkan. Oleh karena itu, kita disarankan untuk meminum air putih kurang lebih 8 gelas dalam sehari. Yang keempat yaitu kebiasaan menunda membuang air besar. Jika tindakan pembuangan terus ditahan atau dihambat, maka tinja dapat kembali ke usus besar yang menyebabkan air pada tinja kembali diserap. Dan tinja pun menjadi sangat padat sehingga sulit untuk dikeluarkan. Yang kelima adalah pengaruh hormon. Gangguan pada hormon yang berfungsi dalam menyeimbangkan cairan dalam tubuh dapat membuat cairan dalam tubuh tidak stabil sehingga memicu terjadinya konstipasi. Dan yang terakhir adalah adanya penyakit tertentu. Penyakit pada usus atau rektum juga akan menimbulkan salah satu gejalanya yaitu berupa konstipasi. Contoh dari penyakitnya adalah penyumbatan usus, kanker usus besar, dan kanker rektum.
Selanjutnya adalah cara mencegah dari konstipasi itu sendiri. Yang pertama yaitu memperbanyak mengkonsumsi serat. Serat dapat memperlancar proses pencernaan dengan cara menyerap air ke dalam usus besar. Dengan begitu, tinja yang dihasilkan akan lebih lembut dan besar, sehingga buang air besar akan lebih lancar dan teratur. Yang kedua yaitu mencukupi kebutuhan cairan dalam tubuh. Kekurangan air putih akan membuat saluran pencernaan menjadi kering dan membuat kotoran menjadi keras, sehingga dapat menyebabkan sembelit. Yang ketiga yaitu berolahraga secara teratur dan jangan malas bergerak. Olahraga rutin juga akan membantu dalam pencegahan konstipasi. Hal ini terjadi karena otot dinding perut dan diafragma yang aktif berolahraga akan membantu dalam melakukan pekerjaannya, yaitu dalam membuang air besar. Dan yang terakhir adalah jangan menahan ketika ada keinginan untuk membuang air besar. Saat BAB ditahan, feses yang kandungan utamanya adalah air dapat menjadi keras dan kering. Hal itu bisa terjadi karena usus bagian bawah terus menyerap air dari tinja yang menumpuk di rektum, sehingga tinja menjadi kering dan lebih sulit untuk dikeluarkan. Baiklah, sekian dari saya untuk pemaparan tentang sembelit. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.